ataupun tindakan yang mungkin sering kita lihat atau kita sendiri yang mengalami, dan ini merupakan sebuah tanda tanya besar, ini teh boleh atau enggak gitu. Karena tindakan-tindakan ini adalah satu tindakan di luar kaifiat sholat yang ditentukan, bukan di antara rukun dari gerakan-gerakan sholat. Yang pertama, bagaimana status seseorang yang bukaun fis shalah, yang dia itu menangis ketika melaksanakan sholat. Telah kita bahas, pada dasarnya ijma'nya adalah boleh ya, karena itu bukanlah sesuatu hal yang ada-ada. Menangis seseorang itu karena ada luapan emosi yang ada dalam hatinya, karena takut kepada Allah, karena mendengar firman Allah, karena ingat terhadap dosa, ingat terhadap maksiat, merasa jauh dari kriteria menjadi orang-orang yang pantas masuk surga, sehingga dirinya sedih, atau mendengar lantunan ayat yang begitu mendayu-dayu mengiris hati hingga akhirnya menangis. Itu diperbolehkan. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang begitu lembut, raqiqun kata putrinya disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak merekomendasikan bapaknya sendiri untuk dijadikan imam oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Abu Bakar belumlah lama baca Quran, baru mulai baca Quran langsung menangis, tersendat bacaannya ketika dia terkuasai oleh emosi, sehingga sholatnya teh jadi bilih ente efektif sahur Aisyah teh. Namun tetap Nabi Muhammad SAW jadikan Abu Bakar sebagai imam pengganti ketika aku sakit. Nah, maka dari itu tetap, walaupun Abu Bakar ini terbilang dan tergolong orang yang gampang nangis, tapi dijadikan imam. Jadi boleh ya. Yang tidak boleh itu, yang dikhawatirkan itu adalah ketika tangisannya ya tidak terkontrol sehingga keluar bacaan, perkataan di luar bacaan sholat. Aduh ya Allah, Allah kumaha gitu ketika sholat. Nah, itu tidak boleh, karena tidak layak bagi sholat seorang hamba di mana dia mengucapkan sesuatu selain yang telah ditentukan. Jadi gitu Pak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka ada sebagian yang menyebut jangan nangis, kalau bisa tahan aja. Kalau nangis pun cukup dengan linangan air mata saja, jangan sampai terseduh-seduh. Nah, jamaah sekalian, yang kedua yang telah kita bahas ya, terakhir kali itu apa? Al-iltifatu 'indal hajah. Ketika seseorang dia menoleh, melirik ketika melaksanakan sholat. Uyos ente. Nah, indal hajah, kalau ini dilakukan karena memiliki hajah ataupun kebutuhan yang menuntut dia untuk memalingkan wajahnya atau melirikkan wajahnya selain dari ke tempat sujud, maka itu diperbolehkan ya. Nabi Muhammad SAW pada suatu ketika beliau itu memerintahkan sekelompok pasukan untuk memata-matai, melihat pergerakan musuh di balik bukit. Nah, datang waktu sholat, Nabi Muhammad SAW sholat, ada orang yang merekam, yang melihat bahwa Nabi sholat tuh sering memandang ke arah bukit, ke atas gitu. Sholat lihat ke bawah, lihat ke atas gitu. Dan ini Nabi lakukan, dan Nabi tidak membatalkan sholat, dan itu dianggap sebagai status bolehnya seseorang melirik. Indal hajah tentunya dikarenakan ada hajat. Kalau seseorang melirik tanpa hajat, setiap anu datang penasaran, babaturan saya lainnya, lihat deh, oh sanes, lihat deh si Pak Eta nganggo acukna meuni sae, wah nambah, nah ini tidak fokus sholatnya, maka ini makruh hukumnya jatuhnya. Ya, jangan seorang itu mudah untuk melirik kanan kiri atau sampai memalingkan wajahnya. Ditambah yang tidak boleh secara mutlak haram itu apa? Mengganti posisi yang awalnya badannya secara total menghadap ke kiblat, Pak. Nah, bukan hanya matanya yang melirik, bukan hanya sedikit menoleh, tapi badannya pun ikut berpaling dari arah kiblat, maka ini membatalkan sholatnya. Contoh, di belakang Jalmi penasaran, dia ngeliat gitu tak. Nah, itu membatalkan karena dia merubah posisi berdirinya dari arah menuju kiblat sehingga merubah pada posisi yang lain selain dari kiblat, meruntuhkan dari salah satu syarat untuk melaksanakan sholat berdiri menghadap ke kiblat. Nah, itu nggak boleh. Tapi sebagaimana kita lihat ya dalam video yang ditayangkan pada pertemuan terakhir, ada seorang syekh, orang yang begitu
luas ilmunya, seorang pengajar. Nah, beliau itu adalah ulama di Timur Tengah. Namun pada saat sholat, kan di luar mah sering ya Pak ya, sholat berjamaah itu direkam dengan kamera, atau bisa jadi live streaming atau diproduksi oleh pihak DKM lah istilah kita, untuk nanti di-upload ke YouTube bacaan-bacaan imam teh kan gitu. Nah ini direkam, seorang syekh itu dia berdiri di belakang imam di barisan pertama, lantas pada saat imamnya ini mulai kesulitan untuk melanjutkan bacaan, mungkin kita mah rada hilaf ayatnya gitu ya, maka seorang syekh ini dia melirik ke arah kirinya gitu tah. Parijeng ningali, melihat siapa? Memastikan kondisi apakah ada seorang korektor yang memang ditugaskan untuk tashihul Quran, membenarkan bacaan imam ketika baca Quran. Ada enggak? Karena tidak mau seorang imam ini dia memberikan koreksi, ya, memberikan koreksi, malah koreksiannya itu tidak diterima dengan baik karena apa? Bertabrakan. Anu masian terangna seueur teuing pabuliwat ke imamna nambah puyeng gitu. Makanya kalau di Timur Tengah itu sudah dipersiapkan jemaah. Ada seorang yang berdiri di belakang imam ditugaskan untuk memberitahu, mengingatkan pada saat imamnya lupa. Dilihat untuk memastikan kondisi. Boleh nggak? Boleh, indal hajah. Ini ada keperluannya. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya iltifat itu diperbolehkan asal dengan ada hajah. Selanjutnya jemaah sekalian yang baru nih yang akan kita bahas nih, apa? Kalau misalkan kita lagi sholat, setelah itu ada kita melihat dari arah depan kita atau ketika kita sholat terlihat oleh kita ada hewan berbahaya yang hendak mendekati kita atau bahkan yang membahayakan diri kita. Hewannya apa? Di sini disebutkan qatlul hayyati wal aqrabi waz-zanabiri wa nahwi dzalik. Kata Said Sabit disebutkan ada satu bab yang membahas bagaimana status seseorang dia bergerak untuk apa? Qatlul hayyati. Qatlun itu untuk membunuh. Membunuh apa? Hayyah itu snake, Pak. Sana snake opil. Orai. Ular. Ketika ada ular mendekat, maka seorang itu diperbolehkan dia bergerak untuk apa? Untuk sekedar membunuh ular itu, atau untuk membuat ular itu lari, atau untuk menghalangi ular itu agar tidak membahayakan dirinya pada saat melaksanakan sholat. Wal aqrabi, begitupun kalau misalkan yang datang menuju tempat sholat itu apa? Kalajengking. Bahkan di sini disebutkan atau hewan-hewan apapun yang memadorotkan. Ya, wa nahwi dzalik, kata Said Sabiq itu hewan apa aja, sesuatu apa saja yang memadorotkan, yang membahayakan diri kita pada saat melaksanakan sholat. Wa in ada qutla ila amalin katsir. Walaupun misalkan ketika gerakan untuk membunuh ular itu memerlukan beberapa kali gerakan. Apanya? Dalam beberapa penjelasan diambil dalam tafsir ya ataupun bayan dari kitab Bulughul Maram. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan ularnya itu mendekat atau bahkan mau menyerang, kita boleh melepas sandal kita atau kalajengkingnya melepaskan sandal kita, udah gitu menggeplak, menepak, menabok, memukul dengan kuat si kalajengking eta, si orang eta cetek, dugikeun ka benar-benar kita yakin dia mati. Kalaupun misalkan gak pakai sendal, da orai mah kuat, pakainya apa? Pakai benda-benda yang di sekitar kita, boleh itu batu, boleh itu benda keras ya. Kalau misalkan pereupna kuat batu mangga atuh ku peureut. Cetuk gitu. Tapi bisa dicatok namanya. Nah, maka dari itu jamaah sekalian boleh untuk memberikan gerakan. Karena apa? Ini membahayakan. Tapi ada yang membagi juga. Kalau misalkan memang ularnya itu nggak mendekat ke kita, malah ular tengah leos, Pak. Kita sholat di kamar ya Pak ya. Udah gitu ternyata ularnya masuk ke kamar kita, ngaleos di payun, ada anggota keluarga kita yang sedang tidur misalkan di dalam rumah atau di dalam kamar itu. Sehingga kita merasa wajib ataupun berkewajiban tertuntut untuk menghilangkan bahaya itu dari keluarga kita, maka lebih baik dibatalkan sholatnya. Dan mungkin ayeuna mapah tebih teuing nya, nyandak sapu, nyandak naon dulu lompatan geplakan gitu. Meninggalkan sholatnya. Tapi kalau misalkan masih dalam area yang terjangkau atau bahkan ada yang menyebutkan si orang teh, ieu teh si kalajengking teh menyerang kita.
Ya, kalau misalkan di tempat terbuka menyerang, enggak ngeleos doang gitu ya, tapi menyerang kepada kita, maka pukul sampai mati gitu. Ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kata Nabi Muhammad SAW, memang dalam riwayatnya gini Pak. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Uqtulul aswadaini." Kata Nabi Muhammad, bunuhlah oleh kalian al-aswadaini, dua binatang yang hitam, fis shalah, pada saat kalian melaksanakan sholat. Di situ tidak disebutkan oleh Nabi bahwasanya sholatnya itu sholat sunnah atau sholat wajib. Jadi secara general, itu yang pertama. Yang kedua apa? Tidak disebutkan jangan sampai melebihi 3 gerakan, kata Nabi. Enggak. Di sini sebutkan uktulu aja, matikan aja gitu. Tapi para ulama membatasi. Yang disebut mematikan hewan itu adalah dengan batasan tidak terlalu jauh dari tempat yang dia laksanakan sholat. Kalau misalkan masih kahontal kene gitu didinya, mangga. Tapi kalau misalkan harus dia bergerak jauh meninggalkan tempat sholatnya, ya maka itu lebih baik dibatalkan. Nah, dalam bayannya itu, dalam bayan penjelasan dari Bulughul Maram, kalau misalkan si hewan itu tidak menyerang kita tapi dikhawatirkan menyerang anggota keluarga, lebih baik dibatalkan, dipukul, dimatikan saja hewannya. Ya, tapi zaman ayeuna mah seorang tong gampang teuing mayahan eta teh naon orai teh. Karena orai itu salah satu dari rangkaian ekosistem kehidupan hewan di dunia gitu ya. Makanya sekarang nah seueur beurit gitu, karena di sawah teh orai-oraina pada tos teu araya gitu. Orai kadut nu kitu teh malah dicaracagan, dipaehan, padahal nu kitu mah tidak berbisa, tidak membahayakan kita. Bahkan pendaki jeung orai nu kitu mah kabur oraina. Kuduna mah ingkeun we dibebaskan ya. Kalaupun misalnya di tempat terbuka ada ular apa? Ular sendok misalkan. Ular hideung, orai hideung, ya lebih baik untuk dilepaskan saja karena tidak ada unsur untuk membahayakan kita. Biarkan dia menjadi rantai puncak utama dalam menstabilkan ekosistem yang ada di hutan ataupun di tempat terbuka. Nah, jadi jamaah sekalian boleh ya untuk kita bergerak membunuh al-aswadain, dua hewan hitam yang berbahaya. Selanjutnya apa? Selanjutnya al-masyul yasiru lihajatin. Yang keempat nih posisi dan status seseorang yang dia itu ketika sholat melangkah sedikit dengan langkah yang ringan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan hajatnya. Hajat di sini lebih eksplisit dan lebih tafsil rinci merujuk kepada kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat di dalam rumah. Wal babu alaihi mughlaqun. Namun sayang sekali, beliau ketika pulang Aisyah mau ke rumah ternyata si pintunya itu terkunci. Faji'tu, maka pada saat itu aku datang ke rumah, fastaftahtu, dan aku mencoba untuk membuka rumah itu, nggak bisa. Terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Famasyaha fafatahali. Kemudian ternyata Nabi bergerak dari tempat sholatnya, melangkah, kemudian membukakan untukku pintu itu. Tsumma raja'a ila musallahu. Kemudian Nabi kembali menuju tempat sholatnya. Dan di sini ada tambahan. Apa redaksi tambahannya? Wa wasafat annal baba fil qiblah. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tempat sholatnya Nabi menuju dengan pintu itu tidak membelakangi kiblat. Dalam arti apa Pak? Nabi itu bergerak itu tidak merubah posisi, tetap menuju ke arah kiblat, cuman berjalan perlahan ya untuk membukakan pintu. Di sini diberikan tambahan batasan yang lebih jelas. Jadi kalau misalkan pintunya itu ada jauh di sebelah kanan, karena kita mah kamana lega teuingnya 10 kali 10 contoh gitu ya. Nah, lebih baik jangan bergerak kalau gitu mah ya. Tapi kalau misalkan pintunya itu searah dengan kiblat ataupun ada di belakang kita pintunya, tinggal mundur tanpa mengubah
arah dan posisi kita melaksanakan sholat. Tetap saja dibuka gitu tah cawel weh si gagan pantona ku panangan, bukakan sudah. Ketika bukakan tong ditutupkeun ingkeun anu teu salat nu tutupkeuna gitu. Balik deui we maju tanpa merubah. Atau kalau misalkan pintunya di sebelah kanan, silakan arahkan ke kiblat, pintu buka, set dia mundur lagi, lanjutkan sholat, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ketika dia bergerak membuka pintu, memalingkan posisi dan juga arahnya selain dari kiblat, ya dia rolling gitu, berputar, nah itu nggak boleh. Karena di sini disebutkan batasannya itu apa? Wa wasafat andal bab fil kiblat. Dan pada saat itu dilihat bahwasanya sifat dari pintunya itu mengarahnya ke kiblat. Dan ini ada hadisnya itu banyak yang meriwayatkan ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Hasanahu, dan dinyatakan bahwasanya ini sanadnya bagus. Wa ma'na al-bab fil qiblah, makna dari sungguh babnya bab itu adalah pintunya itu mengarah ke kiblat, ai jihatuha fa huwa lam yatahawwal 'anil qiblah. Jadi posisinya itu tidak merubah. Kondisi seorang yang sholat itu jadi berubah dari kiblatnya. Hina ma taqaddama li fathil babi wa hina marja'a ila makani. Begitupun ketika dia jalan ke depan atau dia mundur, tetap mempertahankan arah kiblatnya. Seperti itu jemaah sekalian. Ya. Nah, ini dipertentangkan juga sih, diperselisihkan. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang menyebutkan bahwasanya ini sholatnya sholat sunnah gitu. Berlaku hanya untuk sholat sunnah. Kalau sholat mafruḍah enggak. Apa dasar dari alasan ini? Pendapat ini menyebutkan bahwasanya tuh Nabi sholatnya di rumah. Nabi itu tidak pernah melaksanakan sholat di rumah melainkan sholat sunnah. Itu salah pendapat yang pertama. Jadi kalau misalkan kita sholatnya itu adalah sholat yang mafruḍah, sholat wajib, maka tidak diperkenankan. Ada yang menyebut seperti itu, Pak. Nah, yang kedua ada yang membantah juga, enggak, ini bisa juga sholat sunnah atau sholat wajib. Kenapa bisa kayak gitu? Ada penuturan seorang sahabat. Bernama siapa? Bernama Abu Barzah al-Aslami. Abu Barzah al-Aslami sholat di lapangan terbuka atau di tempat terbuka di gurun pasir. Pada saat itu tidak ada benda ataupun tidak ada sesuatu yang bisa untuk menjadi tambatan dari hewan tunggangannya. Kan kuda teh kan diikat, Pak, kalau misalkan kita lagi berteduh atau apa diikat dulu gitu. Nah, di situ nggak ada, sehingga beliau sendiri yang memegang tali kuda sembari melaksanakan sholat. Nah, dicaritakeun anjeunna sholat Abu Barzah ini, ketika sholat si kuda teh henteu tiasa calik, Pak. Kuda mah nangtung we teu tiasa calik. Maksudnya teu tiasa diam ya, ucak icig lah istilah kita mah apa. Nah, si kuda ini dia mundur. Otomatis si talinya pun setelah diulur udah sampai kepada ujungnya, itu nggak bisa dilepas. Kalau dilepas nanti kudanya kabur. Kuda nanti hoyong ke belakang gitu. Hingga akhirnya Abu Barzah ini dia mengikuti arah kuda mundur ke belakang. Tapi tetap posisi kiblatnya dipertahankan gitu, Pak. Ngiringan gitu tah. Mundur, tambah digerak mundur deh gitu tah. Hingga akhirnya ini dilihat dan disaksikan oleh seorang laki-laki. Dan ketika melihat ini dia memaki, Pak. Seorang laki ini, Allahumma khzi hadzal syekh gitu. Ya Allah, celaka nih seorang orang tua ini, katanya syekh ini. Hingga pada selesai sholatnya ditanya oleh si laki-laki ini, kaifa yusolli? Ari anjeun sholat nanaonan, bahasa kita mana gitu. Kamu teh sholat ngapain kayak gitu? Enggak kayak gitu. Sholat harus fokus, diam di tempat, jangan bergerak. Itu kata seorang laki-laki ini. Falamma shalah, setelah selesai sholat itu dia bertanya seperti itu, dijawab oleh Abu Barzah ini, qala qad sami'tu maqalakum, tadi aku sholat tuh aku dengar semua ucapan kamu, kata Abu Barzah. Dan dinyatakan dalam kitab Said Sabiq ini, si orang laki-laki tadi itu dari Khawarij, Pak. Kalangan orang-orang Khawarij. Yang kita tahu Khawarij itu adalah sekte ya, firqah dalam Islam yang dia itu sangat ekstrim sekali. Kalau misalkan ngali sesuatu teh terlalu apa ya, proaktif ataupun memandang sesuatu yang dirasa tidak pas tuh langsung reaktif gitu, Pak.
sampai gampang untuk mengkafirkan orang. Nah, itu orang-orang Khawarij seperti itu. Nah, hingga akhirnya Abu Barzah ini menjawab, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sittan aw sab'an." Bujang, apal tuh? Saya itu pernah langsung membersamai Nabi di dalam perang itu 6 sampai 7 kali. Dan pada saat peperangan aku banyak ambil pelajaran dari beberapa kaifiat dan rukhsah di dalam ibadah, termasuk di dalam sholat, yang itu semuanya diperbolehkan. Dan Nabi pernah merekam, Nabi dan para sahabat pernah direkam melakukan hal yang serupa, dan itu tetap menjaga kehusyuan dan kesempurnaan sholat. Istilah orang mana macan naon, can apalan naon. Bahasa Ustaz Elfandi mah kemarin ya, mainnya kurang jauh gitu. Kadang-kadang tong asal heula tuh. Saya teh katimu Nabi teh teu sembarangan, teu sakedap waktu yang lama, dan aku mempelajari banyak rukhsah, keringanan-keringanan dalam melaksanakan ibadah. Termasuk hal ini diperbolehkan. Karena apa? Kalau misalkan aku lepaskan kuda itu akan lebih menyengsarakanku. Ini lebih madorot, bahaya gitu. Di situ diamnya seorang laki-laki dari kalangan Khawarij itu. Wasalla Abu Barzah, dan dinyatakan bahwasanya salat yang dilakukan Abu Barzah itu al-asra rakaataini, yaitu adalah salat asar yang dijamak menjadi qasar 2 rakaat. Kan sedang di perjalanan, Pak. Nah, jadi menuturkan itu salat wajib gitu. Salat wajib pun boleh bergerak, asalkan masyul yasir, bergerak ataupun melangkahnya perlahan, teu lompatan gitu. Di ditu kene ya, pas sholat Jumat misalkan bisi ketinggalan sholat Jumat lompatan bari Allahu Akbar teu kunaon da ngarah kiblat ieu mah lurus gitu. Ya jangan seperti itu juga jamaah sekalian ya. Yang jelas dinyatakan bahwasanya masyunya itu adalah al-masyul yasir. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh itu fil Fathi menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya ajma'al fuqaha'u ala anna al-mashya al-katsira fi shalah al-mafruḍah yubtiluha. Kalau misalkan di dalam sholat yang wajib itu dia bergerak, berjalan dengan jalan yang banyak, dengan sesuatu yang sudah di luar batas, maka bersepakat para ahli fikih bahwasanya itu akan membatalkannya gitu. Ya, jadi misalkan sekedar beberapa langkah perlahan membukakan pintu karunya istri orang kakunci di luar komodi bari jeung hujan gitunya, dibukakan saja nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu banyak gerakan apalagi dalam sholat yang wajib, ini bisa membatalkannya gitu. Selanjutnya ini terakhir ya bahasan kita nih, penutup yang kelima berarti mengenai apa? Hamlus sabiyyi wa ta'allaqahu bil musalla. Bagaimana kondisi seorang yang sedang melaksanakan sholat sambil dia menggendong anak. Sering ya kita dapatkan ya. Kira-kira kumaha Pak? Bias tuh Pak, sholat bari ge ngagendong budak, atau budaknya masih mending disimpan we di handap. Ya, lamun ngagendong budak mah ulah, asal tong ngagendong ya mama budak. Berat. Dan ngagendong budak mah wios, asal tong ngagendong mamahna budak. Kita mah beda di carita. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, apa yang menjadi dasar bolehnya seseorang dia itu menggendong bayi, menggendong anak pada saat melaksanakan sholat? Ini hadis yang pertama. Kita udah sering dengar ya, bahwasanya yang digendong oleh Nabi itu cucunya siapa namanya, Mbak? Iya, Husain. Husain atau Hasan? Dua-duanya atau salah satunya? Ternyata bukan hanya Hasan dan Husain, Pak, tapi ada Umamah. Umamah bintu Zainab. Umamah putrinya Zainab. Zainab saha? Ya, putri sulungnya Nabi Muhammad SAW. Zainab itu punya putri, cucunya Nabi, namanya Umamah. Nah, Umamah itu pernah dibawa oleh Nabi ke masjid, setelah itu melaksanakan sholat. Fa'an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat, wa Umamah binta Zainab, dan Umamah putrinya Zainab
Zainab itu siapa? Ibnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu adalah putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah digendong oleh Nabi Umamah ini ala raqabatihi. Raqabah itu apa, Pak? Nih, daerah katifun, daerah bahu mendekat ke leher. Nah, diangkut gitu, Pak. Ya, diais seperti itu. Fa idza raka'a wada'aha. Dan Nabi Muhammad SAW ketika berdiri itu diais, dipangku ataupun digendong ya Umamah itu di atas pundaknya. Tapi ketika ruku Nabi Muhammad wada'aha, menyimpan Umamah itu di bawah. Disimpan dulu pas ketika ruku. Karunya tuh Pak pas ruku gitu bisi kayak gebis kumaha matakan oleh Nabi wada'aha, disimpan dulu. Wa idza qama min sujudihi, namun kalau misalkan udah beres sujud, udah berdiri lagi, akhadhaha, maka Nabi mengambil Umamah lagi, menyimpannya lagi di atas bahunya beliau. Fa'adaha ala rukbatihi, dan ini terus diulang seperti itu, simpen, ais deui, gendong gitu. Nah, tata carana teh gitu, Pak. Ya, kumalur kusinjang. Kusinjang yang mangga we asal engke pas sujud atau rukun teka dadet budak teh karunya engke ngagerewek nyapanya. Nah, jadi itu adalah cara yang dinilai oleh Nabi adalah cara terbaik agar tidak mengganggu Umamah ya, putri dari putrinya Nabi atau cucu tercinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Amir wa lam as'alhu. Ay salatun ya, ini teh emang terjadi dalam salat apa gitu. Ini teh terjadi dalam salat apa? Menyebutkan dan menuturkan Zaid bin Abi Uttab dan Amr bin Salim bahwasanya salat yang dilaksanakan Nabi adalah salatus subhi, salat subuh. Salat subuh. Tak abi anak budak kita. Salat subuh Nabi mah diais diakon dan masih alin. Yang budak segede kieu mah tos aliman deui diais. Ya, rawahu Ahmad wa Nasai wa ghairuha, dan banyak para ulama yang meriwayatkan mengeluarkan hadis ini. Nah, jadi jamaah sekalian, pertama, seorang anak itu boleh dibawa ke masjid. Tidak ada larangan budak dilarang untuk masuk masjid. Budak leutik maksudnya ya. Nah, anak itu dilarang masuk, nggak ada. Tapi kiranya di samping itu kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak kita, memberikan arahan, memberikan ajaran agar anak itu bisa nyaman dan juga kondusif ketika dibawa ke masjid. Dari rumah teh udah disugestian, diultimatum, ayo ke masjid wios, asalkan di masjid tong lulumpatan, contohnya gitu. Adapun ketika udah nyampe masjid namina ge budak, dunianya dunia permainan kan ya, main lihat kupu-kupu nu tadina salat putra abi nu kadua mah itu mah rada ieu keneh Pak. Allahu Akbar ngiri jeung ka anak salat kikituan gitu nya, ningali aya simet ya, aya lancah itu ada laba-laba atau ada kupu-kupu hoyong newak lulumpatannya namanya ge budak. Tapi yang jelas kita sebagai orang tua itu harus memberikan ajaran dulu kepada anak kita sehingga dia faham, dia ngerti gitu ya. Dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya pun harus mendukung, dalam arti tidak menyarekan gitu sehingga timbul rasa trauma di dalam hati seorang anak. Hati-hati Pak, anak itu ketika diberikan sesuatu yang baik, kesan sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan, dia akan ingat sampai besar. Tapi sebaliknya, sekali dicarekan, dibentak, digebuk, dipukul, dia pun akan ingat sampai dia dewasa. Kabuktosan Pak, beberapa waktu yang lalu ada video seorang ibu yang sedang menangis haru bertemu dengan anaknya yang sudah 25 tahun hilang. Ya Pak, uniknya Pak, ada di Jawa Pak. Kenapa dia hilang selama 25 tahun? Dari usianya 10 tahun dulu kabur dari rumah. 25 tahun berarti usia 35, sekarang dia kembali bertemu ibunya. Kunaon? Trauma sieun disunatan. Jadi ketika dia dipaksa untuk disunat oleh orang tuanya, orang keluarganya, karena udah masuk 10 tahun, kelas 1, kelas 2 SD pada saat itu, dia nggak mau, masih tetap nggak mau. Akhirnya diosol, ya di lobi, dikasih tawaran, dikasih hadiah, dibelikan mainan dulu sebelum mau disunat. Malamnya kabur sebelum subuhnya mau disunat. Lagi orang-orang lagi bobo semuanya, ternyata dia kabur nggak bawa apa-apa kecuali mainan mobil-mobilan. Pergi Pak, 25 tahun dicari nggak ketemu, hingga akhirnya diketahui dia memiliki gangguan kejiwaan akhirnya. ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Tapi tidak 100%.
Karena apa? Ini disebabkan oleh traumatik. Jadi bisa disembuhkan. Karena apa? Trauma Pak, budak gitu ya. Karena kunaon ayeuna budak urang teu hoyong gampang ka masjid. Mungkin karena dulu jarang diajak oleh kita. Mungkin ada orang yang melarangnya, membentaknya, merasa tidak suka kehadiran anak-anak. Bisa kayak gitu. Nah sekarang itu harusnya friendly, masjid itu bisa merangkul semua segmen termasuk anak-anak, kemudian aya sesorosotan gitu ya, perosotan aya ayunan di masjid, wah resep mual gandeng Pak, paling gandengnya di luar gitu. Di masjid orang aman lah gitu, luar biasa, ada playground lah buat anak-anak. Pak Agung tak aya sih nya. Usulan ya teh. Iya, jadi jamaah sekalian, Umamah ternyata pernah. Yang kedua siapa? Ini pernah diceritakan oleh seorang sahabat bahwasanya Abdullah bin Shaddad an abihi, bapaknya Abdullah bin Shaddad pernah menyebutkan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah keluar bersama kami fi ihda salatil asyi, pada waktu salat asyi. Salat asyi itu adalah salat siang ke sore Pak, antara zuhur atau asar. Di situ disebutkan wa huwa hamilun, pada saat Nabi keluar beliau itu menggendong cucunya Hasan atau Husain. Di sini sebutkan tidak dipastikan apakah itu Hasan atau Husain. Ini mah putranya dari Ali bin Abi Thalib, putrinya nabinya siapa? Fatimah Az-Zahra. Nah, jadi Hasan dan Husain ini pernah dibawa oleh Nabi pada saat hendak melaksanakan salat. Fataqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Nabi maju menjadi imam. Dan dengan ketika saat Nabi maju, Nabi pada saat itu fawada'ahu, menyimpan Hasan dan Husain itu di bawah. Karena tos rada ageng ieu mah, disimpan di bawah, henteu diais. Summa kabbara lis-shalah, kemudian Nabi bertakbir memulai salatnya, fa shalla fasajada baina dhahri salatihi. Pada saat Nabi salat, sujud. Nah, pada saat sujud mau duduk di antara dua sujud, sajdatan atalaha. Nabi itu sujudnya lama sekali. Saking kulami-lamina teuing, ada di antara seorang sahabat, inni rafa'tu ra'si. Lami-lami teuing Nabi teh sujud teh kabobohan gitu, hingga akhirnya seorang sahabat dari belakang dia mengangkat kepalanya. Gitu tah. Hayang melihat situasi. Iya naon benami lami teuing, biasanya tara lami gitu ya. Sujud lama memang doa, tapi ini lama banget, tidak lazim. Pas ketika diangkat, kepala seorang sahabat melihat fa idza sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata si anak tadi, Hasan atau Husain itu cucunya Nabi, sedang berada di atas punggung Nabi pada saat sujud. Menuju itunya pun naon teh namina sedang memeluk Nabi dari belakang. Ya, nangkod bahasa orang nama iya nangkod pada saat Nabi sedang sujud. Wa huwa sajidun faraja'tu fi sujudi. Nah, seorang sahabat ini ketika sudah melihat Nabi, oh ternyata aya incuna, hingga akhirnya dia kembali untuk sujud. Gitu. Ya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, dan ketika Nabi sudah selesai melaksanakan salat, qalan nas, banyak di antara sahabat pada saat itu bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahri shalah sajdatan ataltaha." Ya Rasulullah, tadi teh engkau salah satu sujud di antara dua duduk di antara dua sujud, engkau teh menilami pisan, ada apa? Hatta dhannana annahu qad hadatsa amr. Sampai kami itu berpikir, jangan-jangan terjadi sesuatu nih sama Nabi gitu. Au annahu yuhi ilaika, atau kami berpikir apakah wahyu itu sedang turun kepada engkau gitu. Hingga Nabi Muhammad SAW menjawab, qala kullun dzalika lam yakun. Enggak kayak gitu kok. Bukan itu. Apa alasannya? Walakin ibni irtahalni fakaritu an a'jilahu hatta yaqdiya hajatahu. Kata Nabi Muhammad SAW, enggak. Yang terjadi itu aku teh cuma nahan aja posisi ketika sujud karena aku tahu. Nah, anak kecilku di sini sebutkan ibni, walaupun maknanya itu adalah cucu. Ya, cucuku ini itu sedang muranteng kepada aku. Irtahalni, dia sedang mengalengku, nangkot di atas punggungku, dan aku nggak mau mengganggu dia sampai dia benar-benar puas. Gitu Pak. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap cucunya. Salat saja ibadah yang paling tinggi dan mulia,
tidak serta merta ya ketika ada anak yang sedang ngangkon, ngais atau naon ya gitunya, dia mengacuhkan ataupun jadi bertindak kasar kepada anaknya walaupun dalam keadaan sedang sholat. Biarkan dulu sampai puas dulu. Aku nggak mau memburu-buru alim ngarurusuk ingkeun heula. Tapi lawan abi mah beda carita, Pak. Itu sholat Allahu Akbar si budak teh nya sok ngolong karena sarung gitu sorot. Aduh ya si budak. Anu nu hese mah naon nalika ruku mah nya masih tiasa bolak-balik tah putra nu kadua biasana mah. Nah terus gitu pas sujud lebet kan. Aduh iya budak teh sok ada hoyong neke gitu tah. Aduh. Tapi dah ke Nabi WG ya, seorang pimpinan, seorang kepala negara, presiden gitu ya, ketika sholat diganggu oleh cucunya tapi tidak marah, tidak bereaksi dengan reaksi yang kasar, tidak berbuat melainkan menampilkan rasa kasih sayang. Pelajarannya Pak, yang pertama mau Umamah kan perempuan ya. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengajak Umamah untuk datang ke masjid walaupun dia adalah seorang perempuan? Karena Nabi ingin memberikan pelajaran. Nabi itu memberikan didikan kepada bangsa Arab khususnya. Mereka memang memandang sosok wanita itu adalah sosok yang hina, sosok yang lemah, yang tidak ada apa-apanya dengan ya golongan laki-laki. Tapi Nabi Muhammad SAW sampai menggendongnya, bahkan sholat sekalipun diajak, dibawa, diaisku Nabi. Untuk apa? Untuk meruntuhkan kesan dan stigma yang negatif terhadap perempuan dari bangsa Arab gitu. Dan di sini disebutkan bahwasanya wal bayanu bil fi'li qad yakunu aqwa minal qawli. Bagus sekali. Nah, kata Said Sabiq sebutkan, dan penjelasan dengan perbuatan itu kadang-kadang lebih efektif, lebih kuat dampaknya minal qauli, dari hanya sebatas ucapan saja. Langsung diperlihatkan oleh Nabi bagaimana Nabi menyayangi cucunya walaupun dia cucu perempuan. Gak dibeda-bedakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini ada yang mengkritik juga, nah, mengenai bawa anak ke masjid ya, hingga akhirnya ada dua kubu. Masjidnya ditempelan, anak-anak tolong ditertibkan gitu ya, anak-anak jangan main di dalam masjid gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada yang berpendapat, tuh lihat dalam ungkapan hadisnya juga fi ihda salatil asyi. Jadi Nabi mengajak Hasan Hussein ataupun mengajak cucunya itu enggak sering-sering senang. Disebutkannya juga pada salah satu sholat, enggak selalu dibawa si anak-anak ini teh. Kalau misalkan anak-anak sini sering dibawa ke masjid, pasti sahabat sudah merasa yakin, tahu dan faham ketika Nabi sujudnya lama karena bawa cucu gitunya, hingga akhirnya sahabatnya sudah faham, ya mas si gana menuju di ini sedang dipeluk sama sedang dirangkul sama cucunya gitu. Enggak, kan sahabat enggak pada tahu ini apa yang terjadi, bertanya-tanya sampai sahabat ngadongak itu melihat apa yang terjadi. Ini memberikan satu pelajaran bahwasanya anak-anaknya Nabi atau cucu-cucunya ini tidak selalu dan tidak sering dibawa ke masjid. Cina gitu alasannya teh Pak. Jadi kalau misalkan anak-anak terus tiasa ditertibkeun nembe cana ke masjid. Ya, terlepas dari kontroversi itu, yang jelas status hukum dalam bahasan fikihnya mubahun, diperbolehkan. Kalau misalkan kita mau ngais anak atau mau bawa anak sholat di masjid ataupun di rumah, itu diperbolehkan ya, tidak membatalkan sholat kita. Wallahu alam bishawab. Cekap heula sakitu pembahasan untuk subuh kali ini. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi beberapa tindakan-tindakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang sholat, merujuk apakah hukumnya itu boleh atau tidak. Sakitu heula Pak, mangga bila ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang kurang difahami dari penjelasan ini, waktu dan tempat dipersilahkan.